pastiin kamu malah meludah. Semua didebatin, kau gak mau ngalah. So udah dibaikin, malah marah-marah. So Oke teman-teman, ini dia ya untuk unit yang bakal kita review hari ini. Di sini hadir dari dua predator taktikal semi CNC yang sama-sama menggunakan paper 5 ya teman-teman. Kali ini perbedaannya itu ada di bagian kakinya. Nah, apakah untuk kedua unit ini itu cuma ada perbedaannya di tabung aja? Bagi yang penasaran, langsung aja tonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ridin Superstore. Tembak nama posisi akurasi tanpa kompromi, satukan hobi bareng Ridin Superstore. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa dulu support channel YouTube Ridin Superstore ini dengan cara like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Nah, bagi yang baru aja tonton video dari Diana, jangan lupa tekan subscribe serta bunyikan lonceng untuk menunggu notifikasi video-video dari Diana selanjutnya. Nah, gimana nih kabar kalian di malam hari ini teman-teman? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan, selalu diberikan keselamatan dalam menjalankan aktivitas. Selalu juga lupa ya, selalu diberikan kelancaran rezeki agar kalian dapat mengkoleksi impian dari toko kami. Oke teman-teman, langsung aja di channel Ridin Superstore ini kita bakal bahas mengenai review senapan angin, dan ini juga bakal jelasin ya pastinya bagian-bagian dari senapan angin buat kayak masih pemula. Nah, bagian sudah pernah nantikan promo-promo terbaru dari toko kami, jadi jangan sampai ketinggalan, tetap pantengin video ini sampai akhir. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas untuk spesifikasi dari kedua unit ini. Sebelumnya kita bahas dulu yang OD38 ya teman-teman. Nah, di sini untuk yang OD38 panjang laras ada di 60 cm menggunakan bahan baja seamless. Nah, seperti biasa yang untuk bagian larasnya ini menggunakan alur di 12 ultra, jadi cocok banget menggunakan mimis dengan berat-berat sedang. Nah, teman-teman, untuk bagian laras ini juga sudah terlindungi dengan serombong laras ya teman-teman. Nah, di ujungnya juga sudah tersedia dart atau metal untuk pemasangan peredam favorit kalian. Nah, kita tarik, kemudian di sini juga sudah tersedia dengan tabung OD38 bahan duralium dengan kapasitas angin aman ada di 2500 PSI. Nah, untuk tabung bahan duralium ini dia tuh memiliki ketebalan di 2,5 sampai 3 mm ya teman-teman. Nah, untuk letak manunya itu ada di ujung tabungnya teman-teman, ada di sebelah sini. Nah, cakep banget. Nah, selain itu juga untuk bagian tabungnya ini juga sudah dilindungi dengan frame ya teman-teman, ini namanya frame. Jadi untuk frame ini dia itu selain melindungi tabung dari kelesetan atau dan lain sebagainya, untuk frame-nya ini juga sudah ada tempat untuk pemasangan laser ya teman-teman. Jadi buat kalian yang suka berburu di malam hari, bisa banget kalian pasangi dengan laser teman-teman. Nah, selain itu juga untuk frame-nya ini juga sudah menyatu dengan larasnya. Jadi selain untuk melindungi tabungnya, frame-nya ini juga bisa sebagai cincin laras ya teman-teman. Meskipun di ujung sini juga sudah tersedia dengan cincin laras. Nah, fungsi dari cincin laras itu sendiri yaitu kalian bisa menahan getaran dari larasnya ini ya, supaya akurasi dari larasnya ini benar-benar akurat banget dan juga mantap banget dan gak ada yang meleset teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Di bawah sini juga sudah tersedia di sini ada rel juga. Nah, untuk rel yang ada di bagian bawah sini dia itu fungsinya itu untuk ditempati bipod teman-teman, atau rel senapan ya, atau kaki senapan seperti itu. Nah, kita lanjutkan ya teman-teman. Di sini tuh juga sudah ada untuk pengisian angin ya. Di sini ada yang jenis mini coupler. Nah, untuk jenis dari mini coupler ini sangat fleksibel ya teman-teman. Jadi gampang masuk ke semua jenis pompa eksternal maupun kompresor. Nah, bagi yang tanya-tanya kemarin, untuk pompanya itu sama nggak sih Kak kayak pompa ban? Nah, tentu aja berbeda ya teman-teman dari segi tekanan. Bukan hanya pompa saja, untuk kompresornya itu juga berbeda dengan kompresor yang digunakan untuk isi ban, karena dia tuh memiliki tekanan yang berbeda teman-teman. Untuk tekanan dari pompa atau kompresor senapan angin itu dia jauh lebih tinggi teman-teman. Nah, kita lanjutkan ya. Untuk unit ini tuh dia menggunakan chamber jenis monoblok ya teman-teman. Jadi ini chamber jenis tumpuk seperti ini. Nah, kelebihan dari chamber jenis tumpuk ini, dia itu bila nanti terjadi kerusakan pada bagian chambernya, kalian nggak perlu lagi bongkar satu persatu teman-teman, karena ini bagian atas, tengah, dan bagian bawah ini sudah ada bagiannya sendiri-sendiri, jadi nggak perlu lagi dibongkar semuanya kalau ada kerusakan.
cukup bongkar bagian yang terjadi kerusakan saja. Nah, untuk grendelnya ini juga grendel jenis third level ya teman-teman, 1 kali track. Nah, bagian tanya untuk pengerjaan chambernya ini yaitu semi CNC atau full CNC. Untuk pengerjaannya dia masih semi CNC ya teman-teman, jadi setengah manual dan juga setengah mesin ya. Nah, di sini untuk pengisian mesinnya dia juga sudah support dengan magazine ya, jadi single shot juga bisa, magazine juga bisa. Untuk rautalenya sendiri di sini di ukuran 11 mm ya teman-teman. Untuk adaptornya juga ukurannya di 11 mm seperti itu. Oke, kita bahas pada bagian picu. Di sini untuk picunya ini dia menggunakan picu jenis match ya teman. Jadi picu jenis match ini kalian bisa atur kesensitifannya melalui lubang yang ada di sebelah sini teman-teman. Nah, untuk matchnya itu di bagian mana kak? Biasanya senapan itu biasanya ada di depan sini atau di belakang sini seperti itu. Jadi untuk unit ini tuh dia ada di belakang ya teman-teman. Nah, untuk safety triggernya di mana kak? Untuk safety triggernya dia tuh ada di sebelah sini, bulatan emas ini ya teman-teman. Ini merupakan safety trigger yang fungsinya untuk menahan picu supaya nggak kecedot. Nah, untuk handgripnya ini juga sudah ready ya teman-teman, handgrip bahan karet premium dan juga sudah bermotif kulit jeruk seperti ini, jadi sudah anti licin ketika digunakan dan juga erat ya untuk pegangannya teman-teman. Nah, untuk setelan powernya juga sudah ready ya teman-teman di sebelah sini. Buat kalian yang mau power yang besar, kalian bisa putar ke sebelah kiri dan begitu juga sebaliknya. Nah, di sini untuk poppernya itu juga spesial popper lipat ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini tuh hampir sama dengan blackout, tapi untuk popper lipatnya ini berbeda dengan yang blackout ini. Kalau yang ini bentuknya itu taktikalan seperti ini. Kalau blackout ini itu kan seperti pipa seperti itu ya teman-teman, panjang gitu. Nah, di sini untuk bagian bahunya juga sudah ready ya teman-teman, bahan karet premium juga, jadi dijamin bahu kalian nyaman banget ketika melakukan penembakan. Nah, untuk harga dari yang Predator OD38 popper lipat ini kita bandrol di harga 2.950.000-an saja. Nah, untuk unit yang berikutnya ya teman-teman, di sini ada dari Predator bocap semi CNC dengan popper lipat teman-teman. Nah, di sini untuk kesamaannya itu sama-sama popper lipat ya teman-teman. Kita cari perbedaannya. Oke, yang pertama di sini tuh perbedaannya bahan handgripnya ya teman-teman. Untuk yang tabung jenis bocap ini dia itu menggunakan jenis seperti ini teman-teman. Jadi full semuanya itu motifnya kulit jeruk, sedangkan yang ini kan dia enggak ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk bagian safety triggernya juga dia berbeda. Kalau yang bocap dia itu diputar seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa dibuat jedor ya teman-teman. Kalau kita putar seperti ini maka picunya tertahan. Ini udah nggak bisa teman-teman. Nah, kita lanjutkan untuk chambernya. Dia ini juga sudah menggunakan chamber jenis monolight seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk pengerjaannya juga masih sama, yaitu untuk pengerjaannya dia tuh masih sama ya teman-teman, yaitu di semi CNC. Nah, kelebihan dari chamber jenis monolight ini, untuk yang chamber jenis monolight itu dia tuh ruang daya ledaknya itu jauh lebih besar daripada yang monoblok teman-teman. Jadi untuk performa atau akurasinya atau nilai PS-nya dia itu jauh lebih tinggi daripada yang jenis monoblok. Nah, teman-teman, di sini perbedaan lainnya yaitu ada di bagian tabungnya teman-teman. Untuk tabung jenis bocap itu dia lebih besar ya secara volume, yaitu ada di 500 cc. Nah, untuk tekanannya sama teman-teman di 2500 PS. Untuk ketebalannya juga sama di 2,5 sampai 3 mili. Nah, seperti ini untuk bentuk dari tabung jenis bocap teman-teman. Untuk selarasnya juga sudah ready, tapi belum ada frame-nya ya teman-teman. Kalau yang jenis bocap ini, jadi belum bisa dipasangi dengan laser seperti itu teman-teman. Nah, kalau yang bocap popper kayu ini harganya di berapa sih kak? Untuk harganya itu kita bandrol di 3 juta rupiah saja, sudah free dengan kelengkapan ya. Kelengkapannya itu mulai dari peredam, tali sandang, mimis tes, magazin, dan juga spare part teman-teman. Nah, siap belian unit juga kita selalu bekali ya dengan STKS, surat kepolisian, dan juga kartu garansi. Nah, kalau bagian berminat sama unit ini langsung aja tonton videonya ya teman-teman, nanti Dina bakal jelasin ya untuk setiap belian unit yang Dina jual. Oke teman-teman, itu tadi ya untuk review ini serta untuk harganya. Nah, buat kalian mau tahu untuk cara pemesanannya gimana sih kak? Nah, untuk cara pemesanannya cukup mudah banget. Kalian tinggal screenshot ya. Yang pertama
kirimkan ke chat nomor WA Mbak Admin dan tanyakan dulu untuk stoknya. Apabila masih tersedia, Mbak Admin nanti bakal bantu kasih atau bantu kirimkan untuk format order, berisikan nama dan juga alamat lengkap. Nah, untuk alamat ini fungsinya untuk apa sih Kak? Kan aku belum fix order. Nah, untuk alamat ini nanti kita bantu cek ongkirnya dulu ya, sampai ke wilayah kalian, karena nanti juga ada kaitannya dengan sistem pembayaran. Nah, untuk alamat ini cukup dibuat untuk cek ongkir, jadi nggak dipakai untuk hal-hal yang negatif teman-teman. Jadi kalian tenang aja dan jangan khawatir. Nah, setelah itu juga nanti kita bakal kasih dua opsi untuk metode pembayaran. Yaitu metode yang pertama, metode bayar via full transfer. Ini cocok banget ya buat kalian yang nggak mau ribet dan juga pengennya yang satset-satset aja. Nah, untuk full transfer ini cukup mudah banget karena tidak ada biaya admin, biaya pajak toko, dan juga pajak dari ekspedisi. Jadi nanti yang ditotalkan hanya harga unit plus sama ongkirnya saja, teman-teman. Nanti kalian bisa kirimkan ke norek kami yaitu PT Sanjaya Tim Shop. Selain itu merupakan hoax atau penipuan. Nah, kemudian yang kedua yaitu metode pembayaran yang cocok banget buat kalian yang mau beli atau pernah trust issue atau trauma ya, pernah ketipu dan lain sebagainya, kalian bisa banget menggunakan pembayaran COD bayar di tempat. Jadi nanti barangnya akan kita kirim ke tempat kalian dan kalian bisa melakukan pembayaran ke kurirnya, teman-teman. Nah, untuk COD bayar di tempat ini pastinya juga memiliki syarat dan ketentuan tertentu. Untuk syarat yang pertama, kalian wajib mengirimkan foto KTP. Nah, nomor NIK atau nomor induk kependudukan bisa ditutup supaya tidak disalahgunakan ya, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua yaitu syaratnya untuk COD bayar di tempat ini akan dikenakan pajak 3-4% tergantung ekspedisi yang kalian pilih. Kemudian juga buat kalian yang alamatnya mendapatkan ongkir di atas Rp100.000, kalian akan dikenakan DP minimal di Rp50.000 ya, teman-teman. Nah, fungsi adanya DP ini untuk minimalisir terjadinya retur atau pengembalian barang, teman-teman. Karena kalau sampai terjadi retur akan merugikan berbagai pihak ya, mulai dari ekspedisi maupun dari pihak kami, karena kami akan dikenakan denda 2 kali ongkirnya, teman-teman. Jadi mohon kerjasamanya ya supaya sama-sama enak. Nah, bagian tanya untuk pembayaran bisa kredit ataupun pay later gak sih? Untuk pay later pastinya kita belum bisa, karena untuk unit senapan angin maupun aksesoris itu kita belum masuk ke e-commerce dan karena memang masih ke banner, teman-teman. Nah, kemudian untuk kredit ya, teman-teman, saat ini kita juga belum menyediakan sistem kredit, tapi pastinya kita punya solusi yaitu ada di sistem menabung. Nah, untuk sistem menabung ini seperti full transfer, jadi nanti kita tentukan dulu ya untuk harga ini sama ongkirnya berapa. Kalian bisa menyicil selama 2 bulan, harus sudah lunas baru bisa kita bantu kirimkan untuk unitnya. Nah, untuk kelebihan dari sistem menabung ini pastinya yang pertama, kalian nggak akan kehabisan unitnya karena unitnya sudah pastinya kita sisihkan dan kita amankan benar-benar unit yang aman ya, teman-teman. Kalau sampai ke wilayah kalian bisa tinggal langsung pakai seperti itu. Nah, itu tadi ya, teman-teman, untuk informasi mengenai toko kami dan juga cara pembayaran ataupun cara ordernya. Nah, kali ini juga bakal kasih informasi yang tak kalah penting, yaitu buat kalian para reseller atau buat kalian yang mau cari cuan tambahan lewat penjualan senapan angin, bisa banget, syaratnya cukup mudah banget. Kalian cukup melakukan pembelian unit di 3 unit, maka kalian akan mendapatkan potongan mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000 per unitnya. Jadi untuk potongannya itu mulai dari Rp150.000 hingga Rp300.000 per paketnya, teman-teman. Lumayan banget pastinya buat kalian yang mau dijual kembali bisa banget, atau yang buat kalian mau beli aksesoris lain dari toko kami. Nah, teman-teman, mumpung videonya masih ada jadi belum di take down dan juga promonya pastinya masih ada, langsung aja ajakin teman, saudara, atau tetangga Anda untuk mengkoleksi unit impian dari toko kami. Oke, teman-teman, dirasa sudah cukup ya untuk video kali ini. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tulis kritik dan saran di kolom komentar, serta rekomendasi untuk next video supaya berkenan di hati kalian. Oke, teman-teman, Diana tunggu untuk chatnya di WA Mbak Admin, order maupun tanya jawab mengenai senapan angin. Baik, Diana pamit undur diri untuk video kali ini. Tembak nalar presisi akurasi tanpa kompromi, satukan hobi bareng Radiance Universal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.